kita bertualang lagi hari ini. Kebetulan lagi mau bikin paspor, dan bikin paspornya mesti agak cepat. Pasti ada juga nih yang pengalaman atau ada kebutuhan tiba-tiba perlu bikin paspor cepat. Nah, tadi baru nyobain gimana bikin paspor dan cepet banget, cuma 1 kali 24 jam. Jadi ini hari Sabtu nih, kebetulan baru dari kantor imigrasinya. Aku daftar di hari Jumat kemarin zuhur jam 11 atau jam 12-an. Beres masukin hari ini atau hari Sabtu tadi jam 12 udah terima paspornya lagi. Keren banget, bener-bener apa ya, seamless gitu, nyaman banget bikinnya juga, nggak ribet, nggak beda deh sama pengalaman sebelumnya tuh. Pertama kali bikin paspor yang manual, datang ke kantor imigrasi tuh dulu masih apa ya, ya agak ribet gitu ya, tapi itu kan dulu banget nih. Nah sekarang ngerasain lagi bikin paspor karena udah expired, zaman covid kan nggak kemana-mana tuh. Tahu-tahu pas dicek ternyata paspor udah expired. Nah karena ada kebutuhan cepet-cepet, tadi nyobain cepet banget dan nyaman banget. Nanti kita ceritain detailnya gimana ya, satu persatu langkahnya, oke? Sip. Nah kita mulai langkah pertama. Langkah pertama kita masukin data-data secara online, daftarnya online. Kalau di Android bisa ke Play Store, nanti cari M-Paspor, atau kalau yang pakai Apple ya ke Apple Store. Nah kalau belum punya akunnya langsung klik yang daftar aja, nanti diminta data-data dan terutama email, nanti bisa bikin akun langsung di situ. Kalau udah punya akun langsung login. Nah halaman pertamanya tuh dia akan nanya nih, kita mau pengajuan permohonan paspor reguler apa paspor percepatan. Nah itu tadi yang aku bilang, jadi kalau reguler itu kita daftar, terus kita pilih tanggal, nanti jadinya kurang lebih 4-6 hari. Cuma kalau buru-buru ada yang namanya permohonan paspor percepatan, memang disediain dari imigrasinya. Nah itu flow-nya kita daftar online, kita pilih tanggal untuk datang ke imigrasi, hari itu juga jadi. Cuma itu ada tambahan biaya yang memang dibebankan untuk proses percepatan ini. Nah karena butuhnya buru-buru, maka aku pilih yang paspor percepatan. Kita akan diminta isi-isi data. Di sini ditanya dulu nih. Nah sebenarnya M-Paspor ini bisa buat daftarin bukan diri sendiri aja ya. Misalnya aku keluarga, aku bisa daftarin suamiku, anak-anakku gitu. Jadi cukup punya satu app saja sebenarnya, biar bisa barengan kan. Tapi ya masing-masing punya juga nggak apa-apa. Ini pertama kali ditanya butuh dewasa, buat dewasa atau buat anak-anak paspornya. Nah tadi pas di imigrasi lucu banget, ada anak bayi baru bikin paspor juga, jadi fotonya sambil tiduran. Jangan lupa bawa bantal kalau bawa anak bayi, karena biasanya anak bayi suka nggak bisa duduk tegak ya, biar di fotonya kan foto pas foto gitu ya. Jadi ada yang bawa bayi tadi ditidurin supaya bisa pas foto. Nah ini aku pilih yang dewasa. Terus nanti pertama kita mesti klik lokasi kita nih, mungkin supaya gampang ya nyari yang paling terdekat sama rumah. Udah masuk alamatnya. Nah di bawah sini akan ada pilihan kantor imigrasinya yang dekat yang mana. Nah sepengetahuanku ini kan ada juga kantor imigrasi yang di mall-mall. Nah kalau yang di mall-mall ini biasanya hari Sabtu ada layanannya. Kalau yang kantor imigrasi mungkin Senin sampai Jumat aja ya. Nah karena kemarin hari Jumat kita butuh di hari Sabtu, aku sengaja pilih yang di mall, Immigration Lounge. Tadi pilih yang Senayan City. Kita pilih. Nah nanti sudah pilih itu kita akan diminta pilih paspornya, mau yang biasa, elektronik, yang 5 tahun atau yang 6 tahun. Nah ini untuk yang Senayan City adanya pilihan paspor biasa, paspor elektronik 5 tahun atau paspor elektronik 10 tahun. Beda harga juga sih. Misalnya kita pilih yang 10 tahun aja, kita lanjut. Kalau nggak salah 5 tahun tuh yang elektronik 650.000 deh, kalau yang 10 tahun 950.000.
Tapi biar kayaknya 10 tahun kita biar nggak ganti-ganti, atau memang kalau butuhnya 5 tahun ya 5 tahun. Kalau aku tadi pilihnya 10 tahun, kita lanjut. Nah ini nanti dia akan minta foto ID atau KTP, atau kalau emang udah ada fotonya bisa upload juga foto yang udah ada. Habis baterainya. Ya, berhubung HP-nya mati tadi, nanti adalah dengan magic ya di layar. Sekarang HP-nya hilang, berganti Rora. Tapi lagi rada lemes, soalnya lagi agak kurang enak badannya. Sembuh semangat. Nah, lanjut lagi, tadi kita sampai dimasukin KTP. Habis masukin KTP, nanti kita diminta upload salah satu aja nih, bisa akte kah atau surat nikah kah. Batu. Salah satu dari itu di-upload. Habis selesai upload, agak lupa-lupa. Berpikir lebih keras, Barnekoloy. Udah, pengiriman data udah selesai, kita akan diminta untuk pilih tanggal. Jadi mungkin disesuaikan juga sama kapasitasnya ya, supaya nggak rame banget sih, kebayang aku. Nah, pilih tanggal, nanti tanggalnya pun kalau nggak salah bisa diganti lagi kalau memang nggak bisa di tanggal yang udah kita pilih, tapi baiknya kita udah mastiin tanggal itu kita bisa ya. Nah, beruntung banget kemarin kan Jumat ya, terus aku pilih yang di Senayan City itu ada hari Sabtu. Aku cek-cek juga sih kantor imigrasi yang lain, cuma entah udah penuh entah nggak ada, itu nggak ada. Jadi mungkin kalau mau yang weekend bisa pilih yang letaknya di mall ya, yang immigration lounge gitu. Nah, pilih tanggalnya, habis pilih tanggal kita lakukan pembayaran. Nah, tadi itu paspor yang elektronik 10 tahun itu 950.000, sama ada biaya percepatan tadi, karena kita pilih yang percepatan bukan yang reguler, itu biayanya 1 juta. Jadi total 1 juta. Bayarnya pun langsung, bisa lewat m-banking, nanti akan ke virtual account, atau bisa juga pakai Shopee Pay, tadi ada pilihannya. Terus bisa juga bayar ke teller. Nah, tadi coba pakai m-banking, langsung bayar, statusnya udah langsung ke update gitu ya. Tadinya menunggu pembayaran, begitu bayar mungkin tunggu 5-10 menit, itu udah berhasil pembayaran. Habis itu kita diminta datang ke lounge-nya. Masuk, kita akan diminta ambil nomornya tuh nge-scan dari QR yang ada di apps ya. Setelah bayar kita akan dapat QR gitu. Nanti ada yang bantuin juga di tempat immigration lounge-nya. Baik-baik sih orang-orangnya, kayak ramah gitu, dibantuin. Nge-scan itu kita tunggu, nanti nama kita akan dipanggil. Isinya sih kita ya biasa, foto, sidik jari, wawancaranya sih ditanya mau kemana dalam waktu dekat gitu, terus dalam apa, wisata kah, atau misal berobat kah, atau misalnya sekolah kah gitu. Sudah selesai foto, yang serunya lagi bisa minta ulang fotonya, ditawarin sih sama petugasnya mau diulang nggak fotonya gitu. Jadi ya kita bisa persiapkan dengan baik gitu ya, dengan rapi. Abis itu selesai, kita cuma nunggu 1 jam aja, nanti akan diinfo ke handphone. Nanti bisa ditunggu, bisa kita makan dulu berhubung kita di mall kan. 1 jam balik lagi udah jadi paspornya. Keren. Nanti ada video pas di immigration lounge-nya. Watch it ya. Hai, kita lagi mau jalan, mau foto buat paspor. Jadi kemarin sudah sudah daftar online. Jadi kita
paspor biasa, paspor elektronik, terus ada yang sekarang ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada paspor elektronik itu ada yang model laminasi, sama satu lagi fiber apa gitu. Beda-beda di harga sih. Jadi yang paling murah itu paspor biasa yang 5 tahun ya kalau nggak salah 350.000. Yang 10 tahun 650.000 kalau nggak salah. Yang e-paspor 5 tahun 6,5, e-paspor yang 10 tahun 950.000. Nah ini karena butuhnya agak buru-buru, ada juga yang percepatan. Jadi harga paspor plus 1 juta untuk biaya percepatan, tapi itu apa maksudnya legit ya, mau biaya formal gitu. Memang disediakan fasilitasnya untuk yang mungkin butuh cepet. Bedanya sih kalau baca sih yang percepatan langsung pilih tanggal di hari itu bisa foto sama langsung jadi kayak same day gitu. Kalau yang biasa tuh datang foto nanti mungkin nunggu 4 hari baru bisa ambil paspornya. Cuma beda itu aja sih. Cuma karena aku lagi butuh buru-buru dan supaya nggak bolak-balik, jadi kemarin pilih di apps-nya waktu bikin itu pilih yang percepatan. Jadi kena 1.950.000, tapi ya lumayan sih, memakan prosesnya jadi kilat gitu ya. Hari Jumat kemarin aku apply di apps, Sabtu pilih jadwal tuh kan kita bisa pilih mau imigrasi mana. Nah kemarin pilih di Senayan City karena ada di hari Sabtunya langsung. Jadi begitu Jumat apply, Sabtu langsung bisa foto sama ambil paspornya. Nah sekarang kita lagi menuju ke sana. Doakan lancar, doakan juga nanti niatnya berangkat terjadi, amin. Let's go. A few moments later. Pengambilan. Ya saya. Ya saya sendiri. Ini udah beres.